Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma sallimna wal muslimin wa qina wa iyam syarra masa'ibid dunya waddin. Amma ba'du, kita awali perjumpaan kita dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa dzurriyyati ashabihi wa jami'il malaikat muqarrabin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Ghazali wa musyarrihi Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten. Wa masyayikhina khususan Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Abdul Alim wal yarwaqi abaina ummahatina wa jiddatin lil muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, kita akan bahas lanjutan dari tema kemarin, adab berteman, ya. Etika berteman, ya. Bagaimana seharusnya kita sebagai teman agar pertemanan kita bisa menjadi abadi, langgeng dan maslahatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyud miralan yanto, menyembunyikan sopo wong fi qalbihi atau sohib boleh fi qalbihi ing dalem atine sohib mitlama ing sepadane barang yulhiru kang lahiraken sopo sohib fayakunu mongko ana sopo sohib iku sotikon wong kang bener fi wuddi dalam cintane sohib, sirron in dalam waktu rahasia sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan dalam waktu terang-terangan. Jadi teman itu kadang-kadang memang perlu merahasiakan kepada teman yang lain agar benar-benar jujur, tulus dalam bertemannya. Jadi yang kita sembunyikan, maksudnya begini, yang kita sembunyikan itu harus sama dengan kita tampakkan. Artinya antara hati dan tampilan itu sikap harus sama. Jangan sampai ada dusta di antara dua teman. Jadi menyembunyikan dalam hati seperti apa yang ia tampakkan. Kadang orang itu hatinya jelek tapi kelihatannya bagus, memuja-muja. Tapi ada maunya dia. Ini namanya hatinya jelek busuk, tapi lahiriahnya menampakkan sok akrab, sok baik, berusaha menolong. Ini lahirnya saja, tapi hatinya adalah dia akan memakan temannya. Jangan sampai seperti ini. Jadi isi hati dengan yang tampak harus sama. Itu adalah pertemanan yang tulus, yang jujur, dan cintanya juga cinta yang tulus. Sebab orang kalau saling mencintai karena Allah itu termasuk 7 orang yang mendapat naungan di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Ada sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang di hari kiamat nanti panas sekali, tidak ada naungan kecuali
payung dari Allah Subhanahu wa taala. Antara adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a fillah iftaraqa fillah. Jadi dua orang yang saling menyenangi, mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi itulah manfaat berteman yang tulus karena Allah. Berikutnya wa ayyab ta'awulannya tangawiti sapa sahibu ing akhahu saudaranya, maksudnya temannya ya, bisalami kelawan salam inda iqbalihi nalika tekone sahib. Jadi mengucapkan salam kalau datang ke teman ya. Sebab salam itu adalah perdamaian, doa selamat. Yang paling bagus itu doa selamat, muga-muga selamat, itu paling bagus ya. Banyak harta belum tentu selamat, pintar belum tentu selamat ya, sakti belum tentu selamat. Karena itu yang penting adalah muga-muga selamat. Itu yang biasanya ditampangkan di banner-banner kalau menyambut tamu, selamat datang. Bukan selamat datang, selamat datang bahasa Indonesia ya. Itu adalah ucapan selamat ya. Kalau dalam hadis itu marhaban bil wafdi ya. Kalau Nabi mengucapkan marhaban, selamat datang ya, bahasa Arab ini marhaban ya. Makanya kalau dalam serakan marhaban ya nura ini marhaban jaddal husain, itu artinya mengucapkan selamat datang kepada tamu ya. Kalau di keset-keset jenenge welcome. Welcome. Jangan sampai keliru, nanti katanya bahasa Inggrisnya keset itu welcome. Bukan itu ucapan marhaban, selamat datang. Marhaban. Nah, dalam tradisi Arab seperti itu, tapi dalam Islam adalah assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi doa. Jadi Islam itu bagus sekali. Ketemu orang ya, sesama muslim belum kenal itu sudah mendoakan. Nah, ini adalah ajaran yang bagus dari kata silmun salamatun ya, silmun kedamaian, salamatun selamat. Makanya aslama yuslimu islaman ya. Maka Nabi menganjurkan menebarkan salam. Afsus salam tadkhul jannata bisalam ya. Tebarkan salam, Anda akan masuk surga dengan selamat ya. Ya. Jadi banyak hikmahnya salam itu ya. Jadi kalau yang datang itu yang mengucapkan salam, bukan yang didatangi. Jadi kalau di sini iqbal berarti mendatangi temannya salam. Yang berjalan mengucapkan kepada yang duduk, yang berkendaraan ya mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki ya. Ya. Itu etikanya salam ya. Mengucapkan salam adalah bagian daripada doa. Kalau temannya itu adalah seorang muslim, ya kita ucapkan salam. Kalau non muslim tidak boleh kita mengucapkan salam kepada non muslim. Wa wasi'alan yenton jembaraken sapa sahib lahu maring akhahu kepada saudaranya fil majlisi ing dalam tempat duduk. Wa yakhrujan keluar sapa sahib lahu maring lahu kanggo akhi. Jadi harus melonggarkan tempat duduk, dia perlu keluar memakani saking panggonane sahib ya. Kalau ada teman datang, kita beri tempat ya. Kadang-kadang kita ini terlalu ego ya, naik land, nggak ikut punya lainnya itu. Kadang disuruh geser oleh penumpang yang baru datang nggak mau, padahal bukan lainnya itu. Apalagi mobilnya sendiri itu, mobil orang lain. Suruh geser nggak mau. Ini baru kursi land, belum kursi DPR ini. Orang akan kuat
menduduki kursi DPR. Kursi lainnya gak gelem geser. Nah, ini teman yang kurang baik. Kalau teman yang baik adalah lausiul majalis, melonggarkan tempat duduk untuk lain. Ini ajaran Islam, ajaran Al-Qur'an ya. Ya alladzina amanu idza qila lakum tafassakhu fil majalisi fafsakhu yafsakhillahu lakum ya. Orang beriman ya. Kalau dikatakan kepada kalian tafassakhu, longgarkan ya. Fil majalisi dalam tempat duduk, fafsakhu, maka beri kelonggaran orang lain tersebut ya, yang minta tempat. Yafsakhillahu lakum, maka Allah akan melonggarkan terhadap kalian. Memang tergantung situasi dan kondisi sih. Kadang-kadang ada orang punya rumah di pinggir jalan raya, terus ada pedagang mau minta tempat untuk berdagang di depan rumah. Nah, ini harus bijaksana. Ditolak juga kadang tersinggung, diperbolehkan kadang nggak tahu diri, maksudnya sini mau lewat susah. Ya itu, maka harus bijaksana. Ya mungkin diberi tempat tapi ada persyaratan, jangan mengganggu daerah pintu atau jangan dekat-dekat pintu, agar kalau kita masuk mobil bisa masuk, kalau ada tamu masuk gampang ya. Dan kalau ada tamu hendaknya menghormati, sebab kadang-kadang pedagang yang jualan di depan rumah apa di depan kantor, kadang tamunya malah diusir. Saya pernah menyelesaikan seperti itu, tamunya malah diusir, dimarah-marahi, padahal tamu kita jelas halaman kita. Itulah namanya kumpul masyarakat, harus pandai-pandai dan bijaksana. Ringkasnya, Islam mengajarkan beri kelonggaran orang lain dalam segala hal ya. Asal tidak memberi madarat kepada kita ya, karena la dharara wa la dhirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri, wala dhirar, juga tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain. Itu ajaran hadis Nabi, la dharara wa la dhirar, tidak boleh merugikan diri sendiri, juga tidak boleh merugikan atau membalas kerugian terhadap orang lain ya. Wa ayyu syai'an yang ngeteraken mengantarkan sapa saqib ing akhu indak yamin nalika ngateke akhun ya. Kalau ada teman berdiri mau pulang misalkan, kita ikut berdiri mengantarkan, ini sopan sekali ya. Jangan tetap dalam rumah terus, kita antar sampai ke pintu gerbang, kita tunggu sampai naik kendaraan kalau perlu. Itu adalah etika bertamu. Mesti akan lain lah tamunya merasa dihormati, walaupun sekedar mengantar dari rumah ke pintu gerbang, itu sudah lain ya, bagian daripada ajaran Islam menghormati tamu. Memang dulu kalau ada tamu datang kita harus berdiri penghormatan ya. Kalau ada jenazah lewat kita berdiri, tapi sudah disalin hukumnya. Jadi pernah itu ada kasus orang-orang minta diadili oleh Rasulullah ya, tapi non muslim ya. Ketika tokoh mereka datang ya, ya, Nabi malah menyuruh berdiri, kumu ila sayyidikum, berdirilah untuk menghormati tuan atau pimpinan kalian. Nabi mengajak mereka berdiri untuk menghormati, padahal itu non muslim ya. Nah, ini bagian dari penghormatan, berdiri. Wa ay yasmuta lan yen meneng sapa sahib inda kalamihi nalika gunemane akhihi. Hendaknya diam kalau temannya atau saudaranya ngomong, kita dengarkan sampai selesai. Kadang-kadang itu temannya baru ngomong satu kata, sini sudah beberapa tafsir yang keluar. Nah ini nggak enak, nggak etis. Kita dengarkan dulu, kalau selesai baru kita
menjawab atau mengomentari atau apalah yang kira-kira supaya akrab kita. Gayeng kata orang Jawa itu. Hatta yafrugha sehingga rampung sapa akhihi min kalami saking gunemane akhi, sampai selesai. Kita dengarkan dulu. Ini etika berteman. Wa yatrukalan ninggalaken sapa sahib al mutlaqolata ing mlebu fi kalamin dalam ucapan akhihi, jangan sampai menyela, menyisip, masuk ya, memotong ucapan teman ya. Ini sakit belum selesai bicara. Kadang sudah dipotong, walaupun kadang-kadang kita ingin sekali untuk mengomentari, jangan dulu, tunggu sampai selesai ya. Wal jumlati lan ing atase global ya, secara global apa etika berteman. Fayu amilu mangko memperlakukan sapa sahibu ing akhihi, kita memperlakukan seorang teman memperlakukan teman yang lain bima kalawan barang yuhibbu kang seneng sapa akhihi. Ayu amala yang tadi diperlakukan sapa bi kelawan akhi. Jadi ringkesnya berteman atau etika berteman, seorang teman harus memperlakukan teman yang lain kira-kira yang senang bagaimana. Perlakukan yang kira-kira mereka senang. Sebagaimana kita juga senang kalau diperlakukan seperti itu ya. Ini ajaran hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yu'akhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi ya. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhi, sehingga mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana mencintai diri sendiri. Kalau anak-anak biasanya saya lakukan tuh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, akhrajahul Bukhari. Tidak sempurna iman seseorang dari kamu sekalian sehingga ia mencintai terhadap saudaranya sebagaimana ia mencintai terhadap diri sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, itu biasanya untuk memudahkan menghafal. Anak-anak tak menghafal dengan lagu-lagu. Trik supaya cepat hafal itu salah satunya dilakukan. Apa nggak boleh lakukan hadis ya, boleh-boleh saja. Yang penting panjang pendeknya tetap. Kalau Al-Quran bagaimana? Ya lagunya ada khusus, ada lagu bayati, ada soba dan lain-lain. Jangan sampai biluhunil ajam ya. Jangan sampai membaca Al-Quran dengan lagu-lagu orang luar Arab yang tidak cocok dengan bahasa Arab ya. Itu kurang etis ya. Kadang-kadang justru panjang pendeknya terkurangi. Itu yang nggak boleh, karena tajwidnya nanti bisa salam ya. Ya yang pas-pas saja. Faman mengkode sapa-sapa wong kula yuhibbu ora seneng sapa man akhi maring saudara liman mitlama kaya padane barang yuhibbu kang seneng sapa man li nafsi maring awak dhewe liman fa ukhuwatuhu mengko utahe persaudaraan iman iku nifakun, munafik, hipokrit ya. Orang kalau tidak menyenangi saudara sebagaimana ia mencintai diri sendiri, itu kategori persaudaraannya adalah munafik, sama juga bohong kan. Yang namanya saudara itu harus kita cintai, harus kita perlakukan dengan baik ya. Dulur kok gasaan, nah ini berarti
gak dulur lagi, di musuh ini. Di sini katakan fa ukhuwatuhu nifakun, persaudaraannya adalah munafik. Waya utawi ukhuwah ala yang ngatasi man iku wabalun, berat fit dunya, ing dalam dunia, wal akhirat dan akhirat. Jadi persaudaraan yang diwarnai permusuhan, kebencian dan dengki itu adalah beban berat di dunia sampai di akhirat. Ya ngenes terus. Ya. Duit dulur kok musuhan terus. Enggak ada tentramnya hidup ini. Ya. Galau terus. Fadha mengkotawi ki kabeh mau iku adab kata takrama sira fi haqqil awami, in dalam haki wong awam, umumnya orang, al majhulina kang kurang pinter, kata orang. Nek bodoh itu kok kebangetan, gak enak, menyakitkan. Jadi kurang pinter, kurang berpendidikan kalau kan sekarang. Ini adalah etika pertemanan untuk orang-orang biasa, ya. Umumnya orang. Fil hakil asdiqo ilan iku ing dalam hake pira-pira konco, al muakhina kang saling seduluran. Wa mal qismu tsalitsu, ana pendawi macam kang nomor 3, wa mutawi qismu tsalis ku al ma'arifu, arifu itu al-mu'arifu. Pira-pira kenalan. Al-mu'arifu, al-mu'arafu iku al-mu'arafu, pira-pira kenalan. Kalau tadi kan teman, kalau sekarang cuma kenalan. Jadi ada kenalan, ada teman. Ini beda. Kenalan bisa lama-lama menjadi teman. Nah, sekarang kalau pada orang yang baru kenal atau sudah agak lama kenal, ya, tapi belum menjadi teman, ya. Fahdhar mongko wedi sira mindum saking mu'arif. Fa inna kama ko satemene sira iku latara ora ngerti sira asyarra ing elek illa kecuali wong miman saking wong ta'rifu kang kenal sirahu ing man. Immasatiki buli ana kalane kanca fayu inaka mongko nulung sapa satika ing sira wa ya. Kalau kita pada orang yang baru kenal atau kenalan, ya, di sini disuruh hati-hati, waspadalah. Ya, kata Bang Nabi itu waspadalah. Karena kita belum tahu kejelekan orang yang baru kita kenal. Biasanya kita tahu kejelekan orang itu setelah kenal lama. Kalau masa promosi baru kenal itu ya baik-baiknya saja yang ditampakkan, tapi begitu sudah agak lama sering ketemu, ketahuan aslinya. Oh, ini memang orang yang nggak benar ini. Kaitannya api, omongannya halus sekali. Bisa-bisa seminggu Anda akan
terkam. Anda akan diterkam. Maka hati-hati dengan kenalan baru. Kadang-kadang itu ketemu di kereta sudah ngajak kenalan dan ngajak nikah. Ini jangan, ini bahaya ini. Masa promosi mesti bagus-bagusnya saja. Wa amal majhulu anapun wong kang misterius. Majhul itu sing tidak diketahui, ya orang baik atau orang buruk, itu namanya orang majhul, misterius ya. Fala yata'arradu, maka ora nekaaken sapa majul laka maring sira. Ta'arradu, ya ta'arradu. Arradu datang, ta'arradu. Fala yata'arradu laka. Oh, maksudnya begini. Amal majlu ana penuntai wong kang ora dikenal. Jadi fala yata'arradu, mengko ora mengganggu sapa majul laka maring sira. Jadi kalau nggak dikenal nggak membahayakan kita, tapi kalau kenalan ini bisa-bisa membahayakan kita ini. Maka jangan suka memberi alamat, memberi nomor telepon, memberi ini. Kalau kita dikenal nanti bahaya. Kalau nggak tahu kita, wah, insya Allah kita nggak masalah, nggak akan terganggu ya. Tapi kalau sudah kenal kita, walaupun cuma sedikit, itu kadang membahayakan kita. Kan namanya orang mau jahat kadang-kadang mesti cari tahu tentang pribadi kita. Mungkin lihat nih nampur, oh ini pengasuh pondok. Tanya-tanya namanya, rumahnya di mana, anaknya berapa, apa saja profesinya, itu kadang memang ia pelajari supaya kalau begitu ketemu dia cerita kayak sudah kenal lama gitu. Jadi kadang-kadang kita kaget. Nah, sekali lagi jangan gampang terkejut dengan orang seperti ini karena mereka sudah profesional. Sebelum ketemu kita sudah mempelajari data kita, alamat kita, pribadi kita, keluarga kita. Kalau tujuannya memang tidak baik atau ngapusi. Ya. Jadi majul tidak masalah, tapi kalau mu'arif, kenalan, nah ini yang kadang membahayakan. Wa inna masyarru ana satemene utawi elek kullu sakabehane syar iku minal mu'arifi, setengah saking wong kang kenal. Alladzina yudhiruna, kang melahirakan, yang menampakkan, kang ngetinggalaken. Alladzina wa kayudhiruna, kang melahirakan sapa ladzina as-shadaqata ing pertemanan. Jadi kenalan itu kadang memang menampakkan kayak teman akrab, nyablek-nyablek. Ya. Bi alsinatin lan bira-bira lisane ladzina.
Fa'aklil mongko nyetidikno. Fa'aklil mongko nyetidikno sira minal mu'arifi saking kenalan makotarta selagine mampu sira. Malah disuruh nggak banyak kenalan. Padahal kita ini sering share ya. Nomor kita di share, apa saja di share ya. Jadi bahaya kita suka nge-share alamat, nomor telepon, kadang itu adalah rahasia kita. Kalau orang nggak penting jangan dikasih begitu saja. Seringkali penipuan itu lewat nomor telepon ya. Saya pernah juga ditipu itu karena tahu nomor telepon kita. Ya untungnya saya segera ingat pelajaran pada tahun-tahun yang lalu. Saya jawab mau mencarikan bantuan ya. Tak bilang bantuannya PNDW. Sampean PA gue gak gelem. Setelah itu langsung ditutup teleponnya. Ciri-ciri orang yang mengerjain kita itu adalah biasanya pakai nomor HP. Bukan nomor kantor, bukan nomor rumah, nomor HP. Dan nomornya selalu ganti-ganti. Dan memang temannya ada biasanya, ada sindikatnya itu. Dan kira-kira kalau nelpon biasanya dekat dengan kita, mungkin jarak 1 kilo, setengah kilo, bahkan mungkin di dekat rumah ya. Itu memang dia sudah mempelajari, maka hati-hati dengan kenalan ini. Faida balaita mengkonalika wis asal mana rusak ya, maksudnya wis campur sira bihim kelawan ladzina atau ma'arif boleh jamak kenalan-kenalan mau fi madrasatin dalam madrasah. Umpama kita kenal di sekolah ya, mungkin ketemu wali murid, ketemu orang lain, ketemu sales ya. Au masjid, datang dalam masjid, ketemu orang di masjid yang sama-sama jamaah, apa dia cuma mampir yang ngeleset-ngeleset. Biasanya banyak orang istirahat itu di masjid ngeleset-ngeleset sambil wifi-an, gesek-gesek HP ya. Au jamin yang dalam masjid jami, au sukin yang dalam pasar. Kalau kita sudah ketemu atau akrab dengan kenalan di masjid, di pasar, di madrasah, batin dalam negara, misalkan kita ke kecamatan ketemu, fajibu mengko wajib apa Allah tas goro istas goro tas giro yastaf istaf Allah yastaf inu tas giro Allah tas giro yang tahu orang nganggap cilik, jangan ngeremehkan orang nganggap cilik sira mendem saking ladzina akhatan ing wong suci. Jadi kalau kita ketemu kenalan dimanapun jangan meremehkan kenalan baru itu. Mengapa? Kadang dia orang besar, kadang dia membahayakan kita, kadang orang itu kan nyamar ya. Kita anggap orang biasa, ternyata dia adalah orang besar. Seringkali kita ini keliru, salah persepsi. Kita anggap besar, ternyata dia orang biasa. Surbannya gede, ternyata sopir taksi. Kalau di Arab itu seperti itu. Surbannya itu kotak-kotak merah dan putih, itu tanda adalah supir taksi. Mungkin Anda kalau nggak tahu, Anda hormati kayak syekh dari Arab, ternyata supir taksi. Jadi sini supir taksi ya seperti itu. Fa innaka maqasatum sira iku la tadri ulang ngerti sira la'allahu mbok menawa akad iku khairun luwih apik mingka tinimbang sira. Kadang-kadang yang kita hina, kita anggap kecil, itu ternyata lebih baik dari Anda. Orang kaya kadang-kadang ya sederhana pakaiannya ya. Bahkan numpak lain kadang-kadang,
tapi duwe akeh nggo kresek. Wala tandulan ojo ningali sira ilaihim maring ma'rif ya. Bi aini ta'zimi kelawan pandangan ngagungaken. Lahum maring ma'rif fi khalid dunya min dalam keadaan dunia ini ma'rif. Juga jangan takjub, jangan melihat dengan mengagungkan karena hartanya ya. Fatahlika mangko rusak sira. Jadi nanti ketok suki mobil api, Anda menganggap orang kaya dia ya. Taunya mobil rentalan. Ya. Anda sudah terlanjur kerjasama bidang bisnis, ternyata mobilnya mobil rentalan, rugi Anda. Ya dunia karena saat temennya dunia iku sagiratun kecil, indallahi menurut pandangan Allah Ta'ala. Ya. Dunia itu kecil di mata Allah, jangan mengagungkan orang karena dunianya. Sagirun iku cilik, mau dari barang fi dalam dunia. Wa mahma azumalan semangsane gede sapa ahli dunia fi qalbika ing dalem ati sira. Kalau orang yang ahli dunia, orang kaya itu Anda anggap besar di hati Anda ya. Fi qalbika ing dalem ati sira faqat sakota mongko temen jatuh sira min ainillahi saking pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik wa iyyaka lan wadiya sira. Jadi kalau kita menganggap agung wong suki, orang ahli dunia ya, maka Anda jatuh di mata Allah ya. Wadiya sira ayat tegese tabdulu nyerahakan sira badzala an ayat kesetu badzilu nyerahakan sira lahum maring ahli dunya dina kang agama sira. Takutlah bukan ideaan ya. Wa iya kalan mesti sira antu badzila yento nyerahaken sira lahum maring ahli dunya dinaka ing agama sira. Jangan sampai menyerahkan agama kita kepada orang kaya ahli dunia ya. Litanala supaya memperoleh sira min dunyahum saking dunyane ahli dunia. Jangan sampai kita ini mengalahkan agama kita untuk mendapatkan dunianya orang kaya itu. Ya. Merek tahlilan cek oleh berkat soalnya sing ngundang ki wong sugih. Dikira berkatnya mesti gede. Kadang wong sugih tambah pelit. Apa atas. Ya. Ya. Jadi belum tentu orang kaya itu dermawan ya. Kadang-kadang justru pelit ya. Kalau selamatan kadang-kadang justru tidak seperti orang biasa ya. Kita kalau bertamu itu kadang-kadang salah persepsi. Ketika bertemu pada orang kaya dikira kita dihormati, dijamu dengan enak, maka ternyata enggak, banyak putih. Memang trennya sekarang air putih, aku santri, aku wados, ya, chairs itu trennya. Tapi yang lain-lain kadang-kadang sederhana sekali. Sebaliknya kalau kita bertamu kepada orang biasa, kadang justru dihormati, makanannya enak, disembelih petik dan lain-lain. Ya, fala yaf'al mongko ojo ngerjakaken sira zalika ing mengagungkannya dan menyerahkan
tubadzila dinaka ahadan ing wong suwiji belum titik. Saya kira ini saja dulu, kita akhiri perjumpaan kita. Semoga manfaat barokah. Allah manfa'na ma'alamtana wa'alimna ma'infa'una wa zidna ilman nafi'a. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.